Salam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini karena perobrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Mas, apa sih mas? Bukan UPR agak jelas sorry. Piye iki piye? Aku kudu piye, Mbak? Mau sekedar sharing sama curhat aja. Curhat? Aku dengerin toh. Aku dengerin toh, nggak usah ngasih omongan. Atau gimana? Ya. Ini mas, aku kan kerja udah 6 bulan di sini. Kerja 6 bulan. Terus? Iya. Jaga orang sakit, sakit ginjal gitu. Tergantung jarak 3 kali sehari. Tapi itu orangnya itu jangan rewel banget. Apa-apa itu salah. Apalagi kalau mau masak. Kalau mau masak itu seperti uji mental. Apa kalau dia nggak cocok itu tulis jahe itu kalau nggak cocok sama anak dia apa itu langsung dilempar. Ada pisau dilempar pisau, ada labu dilempar lap, ada piring ya di piring. Kan kalau sedang mau masak itu kan saya itu saya diiris kayak bagaimana. Terus dia ngomong saya udah laksanain, tapi ya situ udah dilaksanain tak pernah benar. Jahit yang sekolah. Mbak, sampean pakai handsfree dah? Sampean pakai handsfree? Iya. Bisa nggak pakai handsfree kira-kira? Oh, bentar ya mas. Soalnya suaranya nendang-nendang. Soalnya aku ada di Piye? Halo? Halo? Ternyata mati ya teman-teman. Ya. Jadi kalau curhat suaranya nggak masuk, cerita dengan suaranya nggak masuk, iya mumet loh yang memahami cerita. Nah, terus dimatiin sih sama mbaknya. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi apa ya aku bilang, bener-bener mental ya. Kalau ini bukan masalah kerjaan. Jadi kalau kita mentalnya juga nggak benar-benar siap ngadepi majikan, dan mungkin bisa jadi kalian tidak pernah menghadapi kenyataan yang ternyata kenyataan itu nggak sesuai dengan harapan. Wis. Semua berharap di Hongkong itu ketemu majikannya enak, baik, walaupun elek-elek nggak seperti dugaan apa yang dibayangkan itu loh. Nah, membayangkan itu kan nggak semua orang bisa kan, nggak semua orang mengerti, apalagi nggak ada gambaran kayak di konten. Sekarang kan ada gambaran di konten, kelihat ceritanya seperti apa, sedihnya, susahnya, penipuan, ditipu dan segala sesuatu hal. Itu semuanya kan tidak ada bayangan dan tidak ada. Terus gimana? Sinyalnya susah soalnya ada di gunung. Perumahan gunung. Gunung Kembar mbak? Iya. Iya terusan. Kan gini, kan majikanku kan sakitnya sakit ginjal, mungkin udah kronis lah satu hari. Pokoknya 1 hari itu 3 kali cuci darah. Kan itu saya yang bantu, dari dia minum obat sampai ganti perban perutnya, terus sampai ngasih obat tetes. Tapi itu dia itu kadang kalau moodnya baik, kalau hatinya baik itu baik sekali, tapi kalau dia lagi gak mood itu
Dia kayak bawelnya minta ampun, serem, semuanya itu serba salah. Kadang-kadang itu saya udah capek pikiran, capek hati, pengen notice, tapi kok masih bingung gitu hadapi orang kayak gini gitu. Kan dulu rumahnya kecil, sekarang kan pindah di rumah yang lebih besar, lantai 3. Sejak pindah rumah itu sekitar 2 bulanan inilah, dia tuh sikapnya udah berubah, gak kayak dulu lagi. Pokoknya kalau ketemu saya itu bawaannya pingin marah melulu. Kan saya kan juga udah kerja semaksimal mungkin, tapi kayak salah aja selalu kan ya, jadi pikiranku itu kayak capek gitu loh Mas. Terus saya harus bagaimana itu Mas? Udah? Ceritanya udah? Cukup? Udah, cukup. Oke, sebelum aku bercerita tentang apa yang harus sampean lakukan, pertanyaan saya, sampean baru dari Indonesia atau sudah pernah finish atau bagaimana? Saya sudah pernah finish. Dulu udah pernah finish 6 tahun, terus pulang, terus kembali lagi ke sini. Oh, ini baru 6 bulan ya. 6 tahun sampean pernah finish? Iya, 6 tahun. Oke, wis. Ini baru 6 bulan? 6 bulan majikan baru. Berarti sampean X ya? X Hongkong? Iya. Oke. Iya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, di rumah ada tanggungan hutang nggak? Di rumah ada. Otomatis kan sampean harus menyelesaikan tanggungan toh. Iya. Terus tanggungannya masih lama nggak? Kalau tanggungan sama saudara Mas, kalau di PT udah nggak ada. Oh, tanggungan sama saudara, jadi bisa dinego ya? Ya bisa. Nek sampean sudah capek dan sampean X dan ini majikan baru, ya sudah, sampean break aja. Kalau sampean break terus mau cari majikan, ya sampean boleh main ke sini. Kan potongan udah kelar toh. Sudah. Kalau potongan udah kelar ya sudah, sampean main ke sini cari majikan yang baru. Ya sudah. Gitu aja. Terus apa yang menjadi sampean bimbang kalau mau break itu apa? Itu yang harus saya tahu. Boleh diceritakan nggak apa yang menjadi kebimbangan, keresahan? Gimana? Katanya kalau belum 1 tahun di sini kan visanya itu susah turun. Ya wis. Itu kan kalau yang non. Kalau yang non ya. Sampean kan udah pernah 6 tahun. Udah pernah 3 kontrak berarti kan? Iya, 3 kontrak. Tapi beda majikan. Iya. Berarti kan sampean sudah punya rapot sebenarnya. Cuman karena jeglek, karena habis pulang dari Indonesia, balik ke Hongkong itu ya begini, ndak siap. Itu yang X itu. Banyak yang terjadi seperti itu. 3 tahun, 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun di Indonesia, balik ke Hongkong lagi kan jeglek, Mbak. Nah, kalau memang sampean sudah merasa capek, pikirannya juga sudah capek, terus sampean bimbang, ya lepaskan. Tapi kalau sampean di dalam diri, mosok aku kalah karo wong iki, mosok ngene aku mutung, masa gini aja aku nyerah. Nah, itu kan ada 2 hal di dalam hati dan diri sampean yang sekarang sedang berkecamuk. Nah, tinggal lebih dominan yang mana? Kalau lebih dominan capek, lelah, stres, apalagi kalau ada nggak libur, sampean libur tiap minggu kan? Libur tiap minggu. Nah iya, ya bisa refresh, ya kan? Tapi kalau memang benar-benar sampean berat, ya sampean tinggal cari petunjuk. Gusti Allah, aku ini mbok wae lanjut apa mbok wae gini? Karena bagaimanapun sampean balik ke situ, sampean balik ke Hongkong dan memilih majikan ini, itu kan pilihan sampean, ya kan? Terus setelah pilihan sampean,
PT membantu proses, agent membantu proses sampean, ya kan? Tapi apapun yang disampaikan PT dan agent di dalam interviewnya pertama sama sampean kan saya nggak ngerti. Nah ini yang banyak dialami sama teman-teman. Di saat interview itu tidak ditanyakan secara detail, dan di interview pun suarane kemrowet mbak iki sing ngrungokno kupinge kelaran iki mbak. Aku dhewe aku nggak ada handphone masih di. Iya tapi kan sampean ngapain itu kerucak kerucuk Mbak Mbak Jeding. ya aku sorry kalau sampean mau ngomong sebentar aja, udah nggak sampai 10 menit. Tapi kalau aku ngomong terus sampai nyambi, ya kan nggak fokus dengan apa yang ngomongin kan. Iya. Kan yo repot gitu loh mbak. Saya ini ngewangi mikirin sampean ngono loh, tajak mikir sampean kan bagi masalah itu ke saya, jadi ya tolong lah kan kayak gitu. Jadi sekali lagi tinggal sampean itu lebih dominan, lebih kuat kemana. Masa ngene nyerah, atau ya wis lah, kalau memang aku gak kepingin lanjut dengan orang ini ya sudah, not suitable. Tapi alasannya ini harus penting, jangan go back Indonesia. Not suitable, gak cocok, dan ini masih 6 bulan. Kalau sampai not suitable bisa 1 tahun ya menurutku agak lebih aman. Tapi apapun itu ceritanya, sampean sudah pernah finish, itu sudah raport menurut saya. Tinggal sampean pertimbangkan mau terus apa mau enggak. Itu jawaban di sampean, bukan di saya. Kalau break ya udah cari majikan, break pulang Indonesia, balik lagi ke Hong Kong. Tapi ya pasti ada potongan lagi kalau beda agent. Tapi kalau sama agent ya sampean tinggal konsultasi aja sama agent nih, aku mau ganti majikan, kamu ngasih enggak gitu. Aku enggak mau sama ini. Nek sampean dimarahi, kamu itu enggak konsekuen, ngangengong. Nah itu resiko. Jadi, tapi kalau sampean memang enggak mau balik lagi ke agent itu, ya udah lepas dari dia. Terus cari majikan, interview yang benar-benar, yang tepat, yang baik, yang pas. Jangan sampai akhirnya jadi malapetaka. Kalau sampean mau, sampean nggak break, sampean bertahan. Kalau ini keputusannya bertahan, ketika dia lempar pisau, lempar apapun, telepon polisi. Kejadian itu saat itu pula sampean telepon polisi. Walaupun dia sakit, yang penting kan nggak sakit otak, tapi kan sakit fisik. Ketika dia melempar pisau, melempar barang-barang, itu kan membahayakan. Jadi itu juga bisa digunakan untuk shock terapi buat majikan. Bahwa kalau kamu lempar-lempar, kamu itu membahayakan, ngaihim. Nah kalau ngaihim, polisi yang akan ngurusin. Bisa dipahami. Jadi saya ngasih gambaran buat sampean kalau sampean break. Saya juga ngasih gambaran kalau sampean bertahan di situ. Pilihannya ada di sampean, keputusannya ada di sampean. Tapi saya gambarkan 2 persoalan tadi. Kalau sampean masih ingin bertahan dan berjuang, ya sudah, kalau dia ngelemparin sesuatu atau apapun, langsung telepon 99. Alamat sampean tunjukin ke polisi, 10-15 menit polisi datang. Kenapa? Nah, dia ngelemparin itu semuanya. Syukur-syukur HP ada di tangan, sampean bisa ngerekam apa yang dilempar ke sana, keluar atau ke arah sampean. Bisa dipahami nggak? Iya bisa. Nah, terus setelah saya menjelaskan, sudah mempunyai gambaran belum? Atau apa lagi yang mau sampean tanyakan? Gambarannya masih kayaknya mau. Kan 2. Kalau break iya. Ya sudah, 1 month notice, atau sampean langsung kasih uang 1 bulan gaji, kemudian datang ke agent, serah terima. Sampean harus menerima tanda terima dari agent kalau sampean misalnya mau terminate majikan. Tapi kalau 1 month notice ya sudah, siap-siap. Nah, sampean bertahan sampai 1 bulan. Itu kalau sampean mau break.
Tapi kalau sampean mau bertahan, itu tadi tak kasih solusinya. Buat ngasih pelajaran buat majikan biar nggak seenaknya lempar-lempar sesuatu. Iya. Cek gak jelas lagi dari gambaran saya. Jelas. Nah, kalau nggak jelas tak baleni lagi Mbak sampai ping 4 atau ping 5. Biar Jelas. sampean itu paham. Lah tadi tak tanya Jelas. gambarannya belum jelas ya, tak jelasin lagi. Nah, sekarang ya kan. Sekarang sudah punya lego nggak hatinya mau ngapain? Itu yang paling penting soalnya. Halo? Iya, dengar. Mungkin yang bukan notis. Nah, Udah gak kuat mas. Ya kalau lempar-lempar gitu kan. Ya ayo. kan pikirannya yang capek. Kalau kerja sih saya oke aja. Kerja 3 lantai itu oke aja. Semuanya oke. Tapi kalau udah lempar-lempar marah-marah gak jelas itu kayaknya pikiranku yang capek. Bisa nggak diajak ngomong? Kamu nggak usah lempar-lempar, bisa nggak gitu? Udah pernah sama majikan yang laki-laki sampai dibilang gini, kamu harus ngertiin nyonya ya, soalnya nyonya itu sakit, kadang-kadang gampang marah, masalah sedikit pun dia bisa marah kayak gitu. Jadi aku minta tolong kamu harus ngertiin nyonya gitu, majikan yang laki-laki. Ya berarti baik loh, berarti majikannya yang laki. Iya, yang laki-laki baik. Kalau ada di dapur mesti aku didampingi. Nah, kamu di sini aja liatin. Nanti kalau udah nyonya udah naik hitam gitu, kamu pergi aja dari sini, cari kerjaan lain. Saya bilang gitu, tapi kan aku kan gimana ya? Kalau kadang pikiranku itu udah down. Kalau pas lagi ganti perbannya dia, mandiin dia, itu kadang-kadang marah-marah nggak jelas. Was-was, kayak takut gitu ya, khawatir diapa-apain, tangannya main atau ngelemparin sesuatu ke badan sampean gitu kan? Iya. Karena memang wis apatis, artinya wis kayak trauma. Orang kalau terlalu sering dimarahi, down mentalnya dia trauma, akhirnya nanti ganggu kesehatan otak dan mental sama. Ya nggak apa-apa ya, one notice ya udah sampaikan. Yang tanda tangan yang laki apa yang perempuan? Yang laki-laki. Ya udah kasih aja. Tapi kan sudah siap konsekuensinya kalau mau proses lagi, ya rata-rata PT akan minta potongan lagi, cari majikan lagi, ya yang benar. Yang kalau cari yang benar sambil berdoa. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu Mbak. Memutuskan satu kontrak, memutuskan sebuah kontrak, majikan dan CC itu punya hak. CC berhak bisa break tanpa ada alasan yang jelas, majikan pun interminate CC itu tanpa ada alasan yang jelas, itu hak masing-masing individu, boleh, nggak ada masalah. Tapi sampean alasannya sing tepat gitu. Not suitable, udah nggak cocok, atau is too dangerous, bahayanya apa ya udah mereka biar nanya sendiri. Menurut aku alasan itu penting dan sampean harus pegang surat terminate kontraknya. Surat terminate kontrak itu sampean harus juga punya kopinya, jangan nggak punya. Ngomong sama agent udah apa belum? Aku belum ngomong sama agent. Nah, ngomonglah sama agent. Sampean kan punya agent. Jadi ben aku diarani enggak disi kerso, tapi setidaknya kan sampean sudah punya pandangan gambaran. Iya, kan aku sebelum ngomong agent kan aku mau konsultasi dulu tau. Aku kan sering dengerin YouTube jenengan tau. Jadi akhirnya punya masalah. Ya. Sebelum melangkah saya harus berpikir dulu, mempersiapkan dulu kan gitu tuh. Iya. Gak apa-apa. Sekarang sudah punya gambaran kan? Sudah punya apa yang harus dilakukan untuk melangkah, untuk mengambil keputusan ini saya harus apa yang sudah saya siapkan kan gitu tuh.
Iya mas. Terus kasih kabar keluarga kalau udah mau break dan semuanya. Kiriman akan sedikit atau bagaimana untuk persiapan. Jangan dibuang ke Indonesia semuanya uangnya, jangan dikirim semuanya. Biasanya anak-anak kan gitu. Halo? Iya dengar. Nah. Ya, jadi seperti itulah. Ada lagi yang kira-kira sampean masih berat atau butuh diomongin lagi kira-kira apalagi? Sudah mas, sekedar mau konsultasi sama sharing itu. Cukup ya? Kalau dipendam, ya cukup. Kalau dipendam nyesek ya? Iya nyesek mas, pikirannya sing dol. Ya jangan dulu, main ke rumahku lah, ngopi-ngopi, makan sayur asem, makan sate Ponorogo baru ada kiriman. Oh, tak tahu rumahnya sebelah mana. Di kantin, di kontenku kan ada rumah kita. Boleh ya nanti kalau longgar taruh tak kesana, main kesana. Terima kasih banyak mas. Ya wes. Selama ini pendem di. Ya boleh cerita ke saya. Kalau cerita keluarga pasti disuruh pulang. Cerita ke saya aja, saya nggak nyuruh pulang. Saya ngasih opsi mana yang menurut sampean oke. Oke. Siap? Oke. Siap. Sehat selalu Mbak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ex Hongkong teman-teman, baru 6 bulan. Ex Hongkongnya 6 tahun dengan majikan yang berbeda. Terus akhirnya hari ini kena mental. Ya, kita sekali lagi tidak bisa menyalahkan keadaan. Dan kita juga tidak bisa menyerah dengan keadaan, ya kan? Tidak bisa menyalahkan keadaan, tidak bisa menyerah dengan keadaan. Dan hidup kita kan harus terus dijalani. Nah, bagaimana menjalani hidupnya? Ya sudah, cari orang yang tepat untuk berbicara. Cari tempat di mana kalian itu dihargai. Ya kan? Jadi bagi saya wajar orang-orang yang teman-teman yang depresi, kalut itu wajar ya, sekali lagi, karena baru pulang dari Indonesia terus pernah balik lagi ke sini mendapatkan majikan yang super luar biasa. Rata-rata teman-teman itu kalau masalah kerja tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah adalah dimarahi, diteriakin, dibentak-bentak. Nah itu yang menjadi masalah. Harusnya ini ada yang membawa konten ini untuk pakai bahasa Kantonis, jadi menjelaskan. Tapi apapun itu ceritanya, karakter setiap individu masih tidak sama. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan untuk majikan tidak marah-marah, tidak ngamuk. Lah bagaimana majikan tidak marah atau tidak ngamuk, itu sampean sendiri yang tahu bagaimana harus bersikap. Terus yang kedua, kalau majikan sering-sering marah atau maki-maki, ya sampean harus menyadari dengan sendirinya bahwa karakter ataupun perangai majikan kita itu seperti itu, penting ya. Jadi itu untuk berjuang dan bertahan di Hongkong. Nah, kalau sampean semuanya ngerasa pingin sing majikane gak ngamuk-ngamuk, gak marah-marah, ya persiapkan diri Anda, karena dunia ini penuh ketidakjelasan. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi ketidakjelasan hidup di masa mendatang. Itu yang paling penting. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video.